Halo para pelajar, saya Cynthia Zerani Nahombang dengan NIM 0310212044 akan menampilkan video pembelajaran tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Mari kita simak bersama-sama. Sobat pelajar, tahu nggak tes hasil belajar itu apa sih? Nah, di sini saya akan jelasin ya. Tes hasil belajar adalah alat untuk mengukur penguasaan materi oleh peserta didik melalui berbagai jenis tes seperti lisan, tertulis, praktik, dan kinerja. Hasil tes ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, memotivasi siswa, mengembangkan alat bantu mengajar, memberikan umpan balik, memperbaiki program pembelajaran, meningkatkan akuntabilitas pendidikan, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan kelulusan siswa loh. Nah sobat pelajar, selain pengertian tadi, ada pun undang-undang dan peraturan yang memperkuat pelaksanaan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan penyelenggaraan penilaian pendidikan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar penilaian pendidikan termasuk standar tes hasil belajar. Yang terakhir, ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan yang memuat pedoman pelaksanaan penilaian pendidikan termasuk pedoman pelaksanaan tes hasil belajar. Selain itu, terdapat juga nih jenis-jenis tes hasil belajar, yang dimana yang pertama tes sumatif. Ini biasa dilaksanakan pada akhir semester dengan tujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran seperti yang dinyatakan dalam silabus untuk mata pelajaran tertentu. Tes ini banyak dimanfaatkan untuk menentukan peserta didik dapat naik kelas atau tidak. Oleh karena itu, tes ini banyak diterapkan pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang kedua ialah tes formatif. Berbeda dengan tes sumatif, tes formatif diberikan dengan maksud untuk memberikan informasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Tes ini diberikan pada saat atau setelah pembelajaran berlangsung. Hasil dari tes ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan feedback terhadap proses belajar peserta didik dan juga feedback terhadap efektivitas metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru atau pendidik. Tes ini hanya mengukur penguasaan peserta didik. Contohnya ialah kuis mingguan, tugas-tugas kecil atau seperti PR, penilaian lisan, pretest, dan posttest. Selain itu ada juga tes penempatan yang dimana jenis ini juga biasa disebut sebagai tes masuk sebagai tujuan untuk menempatkan atau mengklasifikasi peserta didik pada kelompok-kelompok yang lebih homogen. Yang dimana homogenitas ini mengacu pada kemampuan atau keterampilan yang relatif sama yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Contohnya ialah pada tes penempatan bahasa di sekolah bahasa atau tes penempatan musik. Yang terakhir ialah tes diagnostik. Tes ini berbeda dengan jenis-jenis tes lainnya yang dimana pada umumnya untuk mengetahui tingkat kesuksesan belajar peserta didik. Sebaliknya, pada tes ini untuk mengetahui berbagai kendala belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan menggunakan tes ini, guru ingin mengetahui pada bagian mana peserta didik baik secara individu atau kelompok memiliki kendala atau masalah untuk mendapat menguasai atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Teknik penilaian hasil belajar merupakan instrumen penting dalam proses pembelajaran untuk mengukur tingkat penguasaan materi pelajaran peserta didik. Pelaksanaan tes yang tepat dan efektif dapat menghasilkan data yang valid dan reliable sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Berikut teknik pelaksanaan tes yang efektif, yaitu perencanaan yang matang. Menetapkan tujuan tes secara jelas dan terukur untuk mengetahui aspek kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua ialah persiapan peserta didik secara optimal. Para guru atau pendidik memastikan peserta didik telah memahami materi pelajaran yang akan diuji dengan memberikan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Yang ketiga ialah pelaksanaan tes yang kondusif.
Pihak sekolah wajib menyediakan ruangan tes yang aman, nyaman, dan kondusif, bebas dari gangguan suara dan visual yang dapat mengganggu fokus peserta didik. Yang keempat ialah evaluasi dan tindak lanjut yang objektif. Guru atau tenaga pendidik memeriksa lembar jawaban peserta didik dengan cermat dan objektif sesuai dengan kunci jawaban yang telah disiapkan. Selanjutnya ialah penilaian berbasis proses. Penilaian berbasis proses adalah metode penilaian yang berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten yang dilakukan oleh guru di kelas untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang hasil belajar siswa. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian kompetensi siswa berdasarkan standar yang jelas dan disertai dengan kemajuan serta pelaporan belajar siswa. Penilaian berbasis proses ini, guru dapat mengamati perilaku siswa selama proses belajar, mengumpulkan hasil karya siswa sebagai bukti kemampuan siswa dalam melakukan proses belajar, atau guru meminta siswa untuk menulis jurnal tentang pengalaman belajar mereka. Berikut ialah langkah-langkah pelaksanaan penilaian keterampilan proses. Pertama kali yaitu melakukan yang namanya persiapan. Persiapan itu terdapat menyusun kisi-kisi soal, menyusun soal tes, menyiapkan media tes, dan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan tes. Yang kedua ialah pelaksanaan, di mana para guru atau pendidik membagikan lembar soal dan lembar jawaban kepada para siswa, kemudian memberikan instruksi yang jelas kepada siswa, dan mengawasi pelaksanaan tes dengan baik. Yang ketiga ialah penilaian, di mana para guru dan tenaga pendidik melakukan pemeriksaan jawaban siswa, kemudian memberikan skor untuk setiap jawaban, dan menganalisis hasil tes para peserta didik. Demikianlah penjelasan tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Saya undur diri, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!